Maka insan hakiki adalah wujud dari cinta. Siapapun yang ada dalam wujud itu, itulah perwujudan cahaya cinta. Dan siapapun yang terkena sinar cintanya, cahayanya, maka tidak ada kata lain kecuali ialah cinta, rindu, senang. Cinta. Dengan cinta, mengalir berbagai macam yang disebut syafaat. Orang yang tidak punya cinta tidak akan mungkin ada syafaat baginya. Jadi ingat syafaat saja, diingat lagi. Ingat lagi beberapa hari yang lalu saya jalan pada wilayah ruhaniyah dan nafsaniyah. Saya berjalan dari ruhaniyah, ketemu para guru-guru terdahulu, para mursyid syekh-syekh. Semuanya wallahu biyadihi, ini adalah sekedar mimpi, anggaplah mimpi ya, anggaplah mimpi. Tapi mimpi ini adalah tidak akan saya tidak akan saya tambahin yang lebay. Ini adalah sekedar mimpi. Sebut saja mimpi lah. Susah kalau itu. Saya berjalan rohaniah. Karena dalam konteks manusia ketemu. Itu semua nangis memeluk saya. Kenapa? Hanya minta satu syafaat. Saya sampai mengatakan, ana basyarum mislukum, aku manusia biasa. Gak mungkin engkau syafaat utamanya, karena engkau adalah telah dimaksumkan oleh Allah, sedangkan kami adalah belum sampai kepada derajat maksum. Nah, saya diam. Setelah saya diam, maka tasbih saya sebarkan ke mereka semua. Nah, itulah. Baru mereka adalah sambil berdoa, sambil ya mungkin dalam tanda kutip sujud, bukan kata sujud, artinya dalam kata bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu gambaran cinta dalam bentuk syafaat. Bapak janji adalah ke atas satu, ke bawah satu. Berarti ke atas itu hanya ke bapak kalian, ke bawah itu aja ke anak kalian. Kalau kalian kepengen dapat cucunya juga dalam syafaat itu, berarti anak kalian suruh ngaji. Kalau kalian ingin nenek kalian dapat, maka orang tua kalian suruh ikut juga ngaji. Minimal adalah simpatik. Sementara orang-orang yang disebut waliya mursida yang dalam bentuk tanda kutip ialah insan kamil yang disebut setara gitu dengan para kekasih-kekasih Allah yang lainnya, yang menjadi warasatul anbiya, yang menjadi kekasih-kekasih Allah, pewaris Nabi, melanjutkan estafetnya. Nabi dalam hal ini ialah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang semacam ini muncul di permukaan bumi, entah itu bumi Indonesia atau di Eropa, Asia atau benua lainnya, itu hanya 100 tahun sekali lah. 100 tahun muncul, kemudian itu keterangan-keterangan juga mendukung banget, muncul lagi selalu, hilang lagi. Maka apabila kita dipertemukan orang-orang yang muncul 100 tahun sekali, jangan saja kalian itu beranjak jauh darinya, baik secara hati maupun secara apapun, terutama hati. Kalau secara fisik boleh saja jauh, tetapi hati yang paling utama. Kenapa hati yang paling utama? Ya hati yang dekat itu hati yang ada padanya iman dan Islam tadi. Dekat fisik gak penting kalau ternyata imannya itu ternoda oleh zon. Jauh justru lebih penting saat imannya itulah merona, tak pernah tersia-siakan atau terhempas oleh apapun.
Wahai anak-anakku semuanya, berbahagia dan beruntung orang-orang yang ada pada zamannya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Narasi cinta semesta. Anak-anakku, pada suatu ketika tinta mengalir jadi kata hingga cerita. Kita laksana seberkas cahaya di kegelapan alam raya, menghujam dan menembus lapisan langit tanpa sisa, membelah lorong hitam untuk menuju dunia nyata. Anak-anakku, kau percikan cahaya dari sumber cahaya yang tak pernah padam. Kau rangkaian nama yang berserak di alam fana untuk bersemayam. Kau pecahan jiwa yang menggumpal menjadi azam. Kau keutuhan wujud dalam kenyataan semesta alam. Anak-anakku, berabad aku menanti kehadiranmu dalam relung cahaya. Aku tahu kau sedang berjalan dan mencari sumber cahaya. Kau laksana seorang musafir yang dahaga dengan cintanya. Cinta yang empunya cerita bagi kita yang tak berdaya di dunia nyata. Anak-anakku, pesanku kepadamu, raihlah cinta pada sang empunya cinta, karena cinta akan selalu bersama dengan yang dicinta. Sedang rahasia cinta hanya ada pada sang pencipta. Yang selalu bersama kita adalah Tuhan alam semesta. Anak-anakku, kini engkau telah dewasa untuk mengenal segala musim dan cuaca. Maka apapun yang kau rasa, tetaplah setia pada kearifan raja. Jadilah penabur benih kebenaran agar semuanya dapat membaca. Di sini, Bapa terus setia merajut doa untuk menghantar kalian hingga sampai pada Sang Pencipta. Salam berjuta doa dari Bapa yang tak punya apa-apa. Marilah kita kenang dauh Bapak tersebut, dauh Mursyid Akmalia, Syekh Maulana Hizbul Watoni, yang selalu mengingatkan kita untuk mengedepankan cinta kepadanya. Kita, semua salikin Akmalia,
adalah orang-orang yang beruntung karena dipertemukan dengan Bapa sebagai walian mursyidan. Seorang walian mursyidah adalah pewaris Nabi yang tidak kenal lelah dalam membimbing murid-muridnya dalam menuju ke rahmatullah dengan sifat kamalullah, mutasyifun bikulli kamalin. Mursyid pula lah yang menyampaikan para salikinnya pada ma'rifatullahi wa rasulullah. Dialah yang membimbing kita dari yang gelap kepada yang terang, dari wilayah kehambaan menuju ke wilayah ketuhanan, yang selalu mengingatkan kita untuk memalingkan diri dari togut dan menghadapkan diri kepada Allah. Pertemuan kita dengan Bapa merupakan anugerah yang tiada terkira, yang tidak semua orang memperoleh anugerah tersebut. Kita dipertemukan dengan insan kamil mukamil yang kehadirannya hanya ada dalam kurun waktu 100 tahun sekali. Oleh karena itu, mari kita pelihara anugerah tersebut dengan selalu mengingat dan mengamalkan ajarannya. Salah satu bentuk upaya kita dalam memelihara ajaran-ajaran Bapa antara lain adalah dengan menampilkan akhlakul karimah. Bapa, mursyid kita, selalu mengingatkan kita untuk selalu berperilaku yang sesuai dengan akhlakul karimah. Bapak sepanjang hidupnya selalu memberikan contoh akhlakul karimah. Bapak adalah wujud akhlakul karimah yang selalu menebarkan kasih sayang kepada murid-muridnya. Cinta kasih Bapa bukan hanya pada salikin, tetapi kepada manusia dan alam semesta. Bapak selalu memancarkan aura ketentraman dan kesejukan di hati yang melihatnya, dan mewujud padanya sikap dan sifat yang welas asih kepada setiap makhluk. Takhallaqu bi ahlakillah, itulah busana dari seorang mursyid. Syafaat dari seorang mursyid terhadap murid-muridnya bahkan menebarkan untuk semua makhluk yang merupakan bentuk kasih sayang dan belas kasihan untuk melindungi dari apa-apa yang tidak sentosa dan selamat. Itulah salah satu karomah yang istimewa dari seorang mursyid. Cinta kasihnya yang tak terbatas pada kita semua. Seorang mursyid sebagai orang tua ruhania bukan hanya menampilkan karomah dengan menebarkan kasih sayang yang tak terbatas kepada para salikinnya, tetapi juga menunjukkan berbagai karomah lainnya. Karomah-karomah tersebut merupakan keniscayaan bagi seorang mursyid yang kamil mukamil. Bagi beliau,
bukanlah hal yang sulit untuk mengambil sesuatu dari berbagai tempat yang menurut akal pikiran kita tidak terjangkau. Sebagai mursyid yang kamil mukamil, Bapak juga memberikan syafaat kepada anak-anak ruhaniahnya. Syafaat Bapak kepada anak-anak ruhaniah sebagai wujud cinta kasih sayangnya. Syafaat dari seorang mursyid terhadap para salikinnya bukan hanya menebarkan kasih sayang di dunia, tetapi juga menjamin keselamatan kita di akhirat. Sebuah janji yang tidak mungkin bisa diberikan oleh siapapun, kecuali oleh seorang mursyid yang kamil mukamil. Sekalipun seorang mursyid memiliki derajat yang tertinggi di wilayah rohaniah, tetapi seorang mursyid tetaplah manusia biasa. Beliau menikah, memiliki anak hingga lepas jasadnya di alam atsam ini. Ada kalanya mentari bersinar, dan ada saatnya mentari terbenam di ufuk barat. Bapa yang selalu kita cintai, kini secara fisik memang tidak bersama kita lagi. Tetapi yakinlah, sebagai insan kamil, sesungguhnya Bapa tidak pernah mati. Mereka selalu hidup, meskipun jasmaniahnya sudah tidak lagi di alam atsam ini. Bapa akan tetap membimbing anak-anak ruhaniahnya dari dunia hingga akhirat. Maka bagi kita yang telah dipertemukan dengan Bapa, insan kamil, mursyid yang kamil mukamil, patutlah untuk selalu bersyukur. Pandang terus wajahnya, pegang terus cinta kasihnya, ingat terus ilmu dan ajarannya. Hadirkan terus dirinya, jangan sampai lepas karena apapun, sampai kapanpun. Maka bersyukurlah bagi setiap pejalan yang telah dipertemukan walian mursyidah, terlebih mendapatkan syafaatnya. Jaga kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW melalui seorang mursyid sebagai warasatul anbiya, agar selamat perjalanan dari dunia hingga akhirat, hingga berjumpa dengan Tuhan alam semesta.
لست للفردوس أهلا ولا أكوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير الذنب العظيم. Ya Allah Gusti Pangeran, hamba mohon rahmat-Mu. Hamba sadar tidak pantas jadi penghuni surga-Mu. Namun hamba tidak kuat nanggung siksa neraka-Mu. Hamba mohon padamu, buka pintu taubat-Mu. Ya Allah Gusti Pangeran, hamba mohon bimbingan. Jalan menuju padamu sangat banyak rintangan. Hamba tak sanggup menahan segala bentuk goncangan. Bak air menerjang rumah, sawah dan ladang. Ya Allah Gusti Pangeran, hamba mohon ridho-Mu. Melawan hawa nafsu dengan daya upaya-Mu. Tipu daya hawa nafsu datang tak pernah jemu. Hamba mohon padamu dengan pertolongan-Mu.
Gusti Pangeran, mohon keselamatan dari tipu daya dunia, pengaruh iblis dan setan. Hamba sudah tidak tahan menghadapi godaan yang datang berdendang dengan nada rayuan. Allah Gusti Pangeran, hamba simpuh padamu. Hamba yang doif dan hina, mohon belas kasih-Mu. Kemana lagi mengharap selain hanya diri-Mu? Hamba mohon padamu dengan sifat rahmat-Mu. Lastu lil firdausi ahla wala aku ala naril jahimi fahab li taubatan wafir dunubi fa innaka ghafir